Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan firman Tuhan hari ini. Kita bersyukur kita tiba di akhir pekan hari ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman. Kami memohon supaya Allah Roh Kudus memberikan kami hikmat, memberikan kami pencerahan, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 7. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Demikian firman Tuhan 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 7. Renungan kita saya beri tema menjadi jemaat teladan. Saudara-saudara, hampir tidak dapat dipercaya bila kita membaca dalam ayat 7 bahwa jemaat Tesalonika dapat menjadi teladan untuk jemaat di wilayah Makedonia dan Akaya. Dengan kata lain, ini merupakan surprise, sesuatu yang mengejutkan. Wah, luar biasa. Sebab dari segi usia, jemaat ini kan masih sangat muda. Baru berusia kurang dari 2 tahun. Tepatnya jemaat ini dibuka tahun 50 Masehi. Dan surat ini dikirim sekitar tahun 52. Kalau begitu, dalam hal apakah jemaat Tesalonika menjadi teladan kepada jemaat-jemaat lain atau menjadi teladan bagi orang lain? Perhatikan ayat 3, maka kita akan menemukan beberapa aspek keteladanan jemaat Tesalonika. Pertama, bahwa mereka menjadi teladan dalam iman. Kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu. Itu yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Iman adalah ciri umum dari semua orang Kristen tentunya. Tapi jemaat Tesalonika disebut sebagai jemaat teladan karena mereka memiliki iman yang tidak hanya artinya dalam tataran pengetahuan, tetapi mereka memiliki iman yang disertai dengan perbuatan, iman yang berisi tindakan, atau dengan kata lain, iman yang produktif. Nah, itu adalah teladan daripada jemaat Tesalonika. Yang kedua, mereka juga menjadi teladan dalam kasih. Saudara-saudara, kasih merupakan unsur kedua dalam kehidupan Kristen. Mengapa justru jemaat yang masih muda, jemaat Tesalonika menjadi teladan dalam kasih? Tahukah saudara bahwa kasih yang dimiliki jemaat Tesalonika itu juga bukan hanya bicara tentang teori ataupun perkataan kasih, tetapi kasih praktis. Kasih yang diikuti dengan tindakan, diikuti dengan perbuatan. Jadi, kalau kasih yang hanya teoritis, Yakobus berkata begini, yang ada di sana disebutkan ya, di dalam surat Yakobus. Selamat jalan, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang. Tetapi dia tidak memberi apa-apa. Maka Yakobus menyatakan itu hanya teori. Itu iman tanpa perbuatan. Pada hakikatnya itu mati. Demikian kata Yakobus. Selamat jalan, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang. Tapi maaf ya, saya tidak dapat membantu. Jadi dalam hal apa jemaat Tesalonika menjadi teladan dalam kasih? Paulus berkata, kami selalu mengingat usaha kasih. Jemaat Tesalonika berusaha melayani Tuhan. Dalam ayat 9 dinyatakan itu. Pelayanan terhadap Tuhan mencakup 2 hal. Yang pertama-tama tentu bagaimana mereka hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan, tapi juga di dalam pengorbanan. Bahwa kasih menuntut pelayanan. Kasih juga lah yang mendorong Yesus rela berkorban bagi kita. Dan kasih pula lah yang mendorong, seperti ya contoh para misionaris. Bagaimana misalnya ya, seorang bernama David Livingstone, ya seorang yang bernama Martin Luther, bukan Martin Luther tapi Nommensen maksud saya, yang mengorbankan dirinya di Tanah Batak. Dan yang lain-lain. Mereka mengorbankan dirinya di dalam ketaatan,
sampai mati. Karena apa? Karena mereka sudah mengalami kasih Kristus. Sehingga mereka dalam rangka mengasihi Kristus, menjalankan amanatnya, mereka pun mau mengorbankan dirinya. Jadi jemaat Tesalonika menjadi teladan di dalam kasih. Mereka mau melayani dengan berkorban. Dan yang ketiga, mereka menjadi teladan dalam pengharapan. Paulus berkata, sebab kami selalu mengingat ketekunan pengharapanmu. Jemaat Tesalonika menjadi teladan dalam pengharapan. Karena mereka memiliki ketekunan, yaitu ketekunan untuk menantikan janji Tuhan. Ketekunan itu adalah tidak lain, ketekunan dalam menantikan kedatangan Kristus kembali. Jadi saudara, alangkah indahnya sebagai jemaat kalau kita, kalau kamu, kalau saudara menjadi teladan untuk orang lain, untuk semua orang-orang percaya dimanapun saudara berada. Jadi ada 3 hal disebutkan di sini keteladanan jemaat Tesalonika. Jadi teladan dalam iman, tapi juga dalam kasih dan pengharapan. Dan mari kita mencermati bagian ini. Dan bukan hanya mencermati, tapi mari kita juga menjadi pelaku. Kita rindu supaya di mana kita berada, baik itu sebagai keluarga, sebagai jemaat lokal, sebagai pribadi, kita pun bisa menjadi teladan dimanapun kita berada. Teladan dalam kasih, dalam iman, dan juga dalam pengharapan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu mengingatkan kami, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kami hidup di dalam keteladanan, mengikuti teladan Kristus. Kami menjadi teladan baik di dalam iman, di dalam kasih, di dalam pengharapan. Supaya dengan demikian, kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang, dan melalui kehidupan kami juga ada banyak orang yang akhirnya datang kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat berakhir pekan. Ya, tetap bersuka cita dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.